Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Hingga hari ini Allah memberikan nikmat yang tak terhingga, memampukan kita dapat menyimak majelis pagi pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya, dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita menjadi umat Rasulullah yang setia hingga akhir zaman nanti dan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga anak-anak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, insya Allah hari ini kita majelis paginya temanya adalah Rasulullah SAW juga bercanda. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di awal ini Ustazah menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, anak-anak, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang terbaik di dunia, the best people in the world. Bahkan orang non-muslim saja mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Nah, kita perlu bangga dengan adanya Rasulullah sebagai orang terbaik ya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah yang terakhir. Nah, kita perlu bangga agama Islam ini punya Nabi Muhammad. Nah, karena kita sudah punya Nabi Muhammad nih, kita perlu mencontoh setiap perbuatan dari Rasulullah yang kita sebut dengan sunnah. Jadi, perbuatan yang Rasulullah lakukan adalah sunnah, dan jika kita melakukan sunnah tersebut, maka kita akan mendapat pahala. Nah, sebagaimana manusia pada umumnya, Rasulullah juga bercanda. Nah, bagaimana sih Rasulullah bercanda? Dituturkan Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya. Namun beliau hanya tersenyum. Masya Allah ya, ketika Rasulullah bercanda, yang kelihatan hanya senyumannya kayak gitu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau juga bercanda gurau bersama kami? Rasulullah SAW menjawab, Naam, ghaira anni la aqulu illa haqq. Betul, hanya saja aku selalu berkata yang benar. Nah, itu panduan ya anak-anak ya. Jadi Rasulullah bercanda tidak sampai terbahak-bahak tertawanya, tidak sampai kelihatan gigi gerahamnya, dan juga setiap apa yang Rasulullah bercandai adalah sesuatu perkataan yang benar. Nah, apa saja sih contoh canda Nabi SAW? Yang pertama, Anas radhiyallahu anhu menceritakan salah satu bentuk canda Rasulullah SAW. Dia berkata, Anas berkata, Rasulullah SAW pernah memanggilnya dengan sebutan Ya zal uzunaini. Nah, wahai pemilik dua telinga. Nah, siapa pemilik dua telinga? Anas. Nah, karena manusia tentunya memiliki dua telinga. Kemudian yang kedua, Anas radhiyallahu anhu mengisahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah SAW sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari, beliau SAW datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati. Lantas Rasulullah SAW bercanda dengannya. Beliau berkata, Ya Aba Umair, ma fa'ala nughayyiru. Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Kemudian yang ketiga,
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bawalah aku." Maka Nabi SAW berkata, "Kami akan membawamu di atas anak unta." Laki-laki itu berkata, "Apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta?" Maka beliau SAW berkata, "Bukankah unta yang melahirkan anak unta?" Kemudian yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia pun melihat merah lidah beliau. Lalu Hasan segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira. Dan yang keempat, dari Hasan radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang perempuan tua yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya memasukkanku ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang sudah tua renta." Perempuan itu pun berpaling sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Beritahu dia kalau dia tidak akan masuk surga dalam keadaan sudah tua renta, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebagai umurnya." Quran surah Al-Waqiah ayat 35-37. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, itu ya anak-anak contoh candaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat dan keluarganya. Nah, canda itu dibolehkan ya anak-anak ya. Ada kalanya kita muncul rasa jenuh dengan berbagai rutinitas dan kesibukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita butuh penyegaran, salah satunya dengan bercanda. Jika kita ingin melakukannya, maka harus memperhatikan beberapa hal yang penting dalam bercanda. Nah, adapun ada bercanda, yaitu meluruskan tujuan, yaitu bercanda untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan dan lesu, serta menyegarkan suasana dengan canda yang dibolehkan, sehingga kita bisa memperoleh semangat untuk melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian, jangan melewati batas. Sebagian orang sering kebablasan dalam bercanda, hingga melanggar norma-norma. Terlalu banyak bercanda akan menjatuhkan wibawa atau harga diri seseorang. Kemudian jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Terkadang ada orang yang bercanda dengan seseorang yang tidak suka bercanda atau tidak suka dengan canda orang tersebut. Hal itu akan menimbulkan akibat buruk. Oleh karena itu, lihatlah dengan siapa yang kita hendak bercanda. Kemudian jangan bercanda dalam perkara serius. Ada beberapa kondisi yang tidak sepatutnya bagi kita untuk bercanda. Misalnya dalam majelis penguasa, majelis ilmu, majelis hakim, ketika memberikan persaksian dan sebagainya. Kemudian hindari berkata dan berbuat hal yang buruk. Banyak orang yang tidak menyukai bercanda seperti ini. Ada pernah kita dengar kasus perkelahian yang terjadi berawal dari canda. Kemudian tidak banyak tertawa. Nabi SAW telah mengingatkan agar tidak banyak tertawa. Beliau bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati." Kemudian dalam bercanda, kita harus menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah saat bercanda. Yang pertama, menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Ada orang yang bercanda dengan memakai sesuatu untuk menakut-nakuti temannya. Misalnya seperti memakai topeng yang menakutkan pada wajahnya, berteriak dalam kegelapan, atau menyembunyikan barang milik temannya, atau yang sejenisnya. Perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh." Kemudian yang kedua, berdusta ya, dilarang berdusta saat bercanda. Banyak orang yang dengan sesuka hatinya bercanda, tak segan berdusta dengan alasan bercanda. Padahal berdusta dalam bercanda ini tidak dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjamin sebuah taman di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun ia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski ia sedang bercanda, dan istana di bagian atas surga bagi seorang yang baik akhlaknya." Masya Allah ya, jadi ingin sebuah istana di bagian tengah, maka hindarilah berdusta saat bercanda.
Kemudian yang ketiga, melecehkan sekelompok orang tertentu. Misalnya, bercanda dengan melecehkan orang-orang tertentu, penduduk daerah tertentu, atau profesi tertentu, atau bahasa tertentu, atau menyebut aib mereka dengan maksud untuk bercanda dan membuat orang lain tertawa. Nah, perbuatan ini sangat dilarang. Kemudian yang keempat, canda yang berisikan fitnah atau tuduhan terhadap orang lain. Sebagian orang bercanda dengan temannya lalu ia mencela, memfitnahnya, atau menyifatinya dengan perbuatan keji. Seperti ia mengatakan kepada temannya, "Hai anak hantu," dan kata-kata sejenisnya untuk membuat orang-orang tertawa. Sangat disayangkan, hal seperti ini nyata terjadi di tengah orang-orang kebanyakan dan jahil. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan keterlaluan dalam bercanda sehingga melampaui batas. Kemudian yang kelima, dilarang melecehkan syiar agama dalam bercanda. Umpamanya celotehan dan guyonan para pelawak yang mempermainkan simbol-simbol agama, ayat-ayat Al-Quran dan syiar-syiarnya. Waliyauzubillah. Sungguh perbuatan itu bisa menjatuhkan pelakunya dalam kemunafikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kamu memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Nah, itu ya anak-anak ya. Bercanda diperbolehkan, namun ada adab dalam bercanda. Adab bercanda ini semoga dapat kita lakukan agar terhindar dari azab dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat kemunafikan. Insyaallah itu anak-anak ya, materi majelis pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah memperhatikan dengan baik. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.